Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Widya Astuti, merupakan siswa SMA Negeri 4 Tangerang, tepatnya dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya merupakan perwakilan kelompok yang anggotanya terdiri dari Disma Dahlia, Intan Damayanti, Khaila Rahma, Bila Atikah. Jadi di sini saya akan mereview sebuah film yang diadaptasi dari novel berjudul Bumi Manusia. Jadi, Bumi Manusia ini adalah sebuah film yang diadaptasi dari sebuah novel yang berjudul Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Film yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo ini mengisahkan tentang kisah cinta antara Minke yang diperankan oleh Iqbal Ramadan dan Analis oleh Mawar Eva Dijong. Minke bukanlah nama asli. Itu merupakan nama ejekan yang ditujukan oleh bangsa kulit putih kepada orang-orang pribumi. Minke adalah plesetan dari kata manke atau monyet. Sementara Nyai Ontosoroh yang diperankan oleh Sa Ine Febrianti adalah representasi perlawanan terhadap bangsa Eropa yang memperlakukan orang pribumi sebagai manusia dengan kelas di bawah mereka. Tidak peduli walaupun ia merupakan Jawa Tulen, perjuangannya dimulai saat pengadilan akan menggugat status pernikahan dan pengasuhan Nyai Ontosoroh, sehingga Nyai Ontosoroh harus berhadapan dengan hukum Eropa. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai alur ceritanya. Film ini dimulai dengan ditunjukkannya Minke yang sedang berada di sebuah rumah kos. Tiba-tiba temannya Surov mengajak pergi ke Wonokromo berkunjung ke rumah Robert Melema temannya. Sesampainya Minke dan Surov di Wonokromo, Minke diacuhkan oleh sang pemilik rumah yaitu Robert. Robert merasa kastanya lebih tinggi sehingga tidak level dengan kaum pribumi seperti Minke. Namun berbeda dengan Robert, Analis atau adiknya Robert justru menyambutnya dengan baik dan menyatakan bahwa Minke akan menjadi temannya. Kesal dengan sikap adiknya, Robert pun segera meninggalkan rumah bersama Surov untuk berburu. Saat bersama Analis ini, Minke diajak jalan-jalan mengelilingi perkebunan milik keluarga Melema. Perkebunan milik keluarga Melema ini dikelola dengan baik. Banyak warga masyarakat yang diajak berpartisipasi dan menjadi bagian dari tumbuh tambahnya sehingga banyak masyarakat sekitar yang sejahtera. Karena terkesan dengan kebaikan dan kelembutan hati Analis, Minke pun berani menciumnya. Sontak Analis kaget dan berlari pulang karena malu karena ini pertama kalinya dia dicium oleh seorang laki-laki. Minke pun bingung dan takut bagaimana dia harus menjelaskan nanti ke ibunya Analis. Namun saat bertemu dengan Nyai Ontosoroh yang merupakan ibu kandung Analis, justru ia malah tertawa. Nyai Ontosoroh menertawakan tingkah konyol anak. Adegan berganti saat Analis turun dari kamar untuk makan malam. Nyai Ontosoroh berkata kepada Minke bahwa Analis saat ini berdandan untuknya. Awalnya makan malam berjalan dengan lancar. Namun saat Herman Melema yaitu suami Nyai Ontosoroh pulang, keadaan menjadi kacau karena Herman sedang mabuk dan berkata bahwa Minke tidak pantas duduk di kursi makan itu. Hal ini menjadikan Nyai Ontosoroh marah dan menyuruh Herman masuk ke kamar. Karena kekacauan itu, Minke pamit pulang. Namun sebelum pulang, Nyai Ontosoroh meminta Minke mencium Analis sekali lagi di depannya, dan Minke pun melakukannya. Saat kembali ke sekolah, Minke mendapat surat dari Nyai Ontosoroh. Dia meminta Minke datang kembali ke Wonokromo. Sesampainya di Wonokromo, Minke disambut Analis dan Nyai Ontosoroh. Analis bercerita banyak tentang kekagumannya terhadap ibunya yang tidak seperti wanita Jawa lainnya. Dia berdiri tegap untuk tidak tunduk di bawah orang kulit putih. Nyai Ontosoroh lah yang selama ini mengelola perkebunan, berperan menggantikan Herman Melema. Saat mereka bertiga duduk di depan rumah, Robert pergi. Namun saat hendak pergi, Nyai Ontosoroh mengingatkan ke Robert bahwa dia bukan Belanda Totok, melainkan anaknya dengan Herman yang itu berarti Indo. Dia tidak mempunyai hak istimewa seperti ayahnya. Namun, Robert bertingkah selayaknya Belanda Totok dan malah menghina ibunya yang akhirnya membuat Analis menjadi memarahinya. Karena hal itu, Minke menjadi tidak enak dan berpamitan. Namun, Nyai Ontosoroh meminta Minke untuk tinggal di sana agar dapat jadi teman sekaligus kakak Analis. Adegan berpindah saat Minke dan Analis berada di Taman Belanda. Minke bertanya, bagaimana orang seperti Nyai Ontosoroh bisa bertemu dengan Herman Melema.
Annelies kemudian menceritakan bahwa dulu ibunya dijual oleh ayahnya Sastrotomo saat masih berusia 14 tahun untuk dijadikan kuli oleh orang Belanda yaitu Herman yang merupakan ayahnya Annelies. Awalnya Herman memperlakukan Nyai Ontosoro dengan baik. Kehidupan mereka begitu bahagia. Herman memberikan semuanya kecuali satu, yaitu menikahinya secara sah. Sampai pada suatu masa di mana Maurits Mellema, putra pertama dari istri sah Herman Mellema datang. Maurits tahu keberadaan Herman dari susu yang diproduksi oleh perusahaan Herman yang telah diekspor sampai ke Belanda. Dari alamat yang tertera di susu itu, Maurits tahu keberadaan sang ayah. Di situ Maurits marah dan bilang ke Herman bahwa Herman telah meninggalkan ibunya seperti pengecut dan Maurits pun segera pergi. Sejak saat itu, Herman Mellema berubah. Herman jadi sering ke rumah bordil, yaitu ke rumah Ah Jong, dan sering merasa kesakitan saat malam. Dari situlah Dr. Martinet dekat dengan keluarga Mellema karena menjadi dokter keluarganya. Dari cerita Annelies ini, Minke menjadi tahu sosok Nyai Ontosoro yang sebenarnya dan membuat tulisan untuk kemudian diterbitkan di koran. Adegan berpindah saat malam, Minke dijemput oleh polisi Belanda untuk dibawa keluar rumah Nyai dan ternyata itu adalah utusan dari sang ayah. Ayah Minke ini adalah seorang bupati. Dia meminta Minke untuk menjadi penerjemah saat pesta pengangkatannya nanti untuk tamu-tamu Belanda. Singkat cerita, pesta diadakan dengan tamu dari kalangan pribumi dan Belanda. Bupati segera memberikan sambutannya. Ia mengatakan bahwa dengan adanya bangsa Belanda, harkat dan martabat orang pribumi terangkat. Bupati sangat membanggakan kehadiran bangsa Belanda. Tapi saat Minke diminta menerjemahkan sambutannya, Minke tidak menerjemahkan sesuai dengan isi sambutan dari sang ayah, melainkan menggantinya dengan sambutan yang sesuai dengan kehendaknya sendiri. Minke mengatakan bahwa bangsa ini punya peradabannya sendiri, dan sedari awal tanpa bangsa lain, harkat martabatnya sudahlah tinggi. Di akhir pidato, asisten residen dari kaum Belanda memuji isi pidato yang berani oleh Minke. Setelah acara itu, Minke kembali ke sekolah dengan menaiki kereta. Tak lupa sebelum kepergiannya, sang ayah memberikan wejangan untuk belajar yang benar. Jangan pernah bermain-main dengan Nyai. Nyai pada masa itu adalah seorang gundik yang dijadikan istri oleh orang Belanda. Biasanya gundik itu dulunya dijual oleh orang Belanda dengan harga yang murah. Jadi status Nyai itu merupakan gundik di kalangan bangsa Belanda maupun orang pribumi. Turun dari kereta, Minke dijemput oleh Annelies dan Darsam. Perjalanan menuju Wonokromo, Darsam tahu kalau ada yang mengikuti Minke. Darsam pun menghentikan kudanya untuk makan di warung pinggir jalan. Di warung itu, Darsam meminta Minke untuk pulang saja ke kos. Jangan ke rumah Nyai Ontosoro dulu, karena Darsam khawatir kalau orang yang mengikuti tadi adalah suruhan Robert. Karena Darsam pun pernah diminta Robert untuk membunuh Minke. Namun Darsam hanya menurutnya sama Nyai, tidak akan menuruti perintah Robert. Minke pun menuruti Darsam dan pamit kepada Annelies. Adegan berpindah ke HBS. Dalam kelas, Suruh membahas tulisan Oxford Learner yang tidak pantas dan mengatakan bahwa Max itu adalah Minke. Namun guru mereka mengatakan bahwa tulisan tersebut bagus. Terlepas dari pribumi, Indo atau orang Belanda tidak menjadi masalah. Pemikirannya bagus dan harus diapresiasi. Namun Surow tidak terima, justru menghina orang pribumi. Dia mengatakan bahwa tanpa orang Eropa, peradaban pribumi itu rendah. Sontak teman Minke memukul Surow yang akhirnya mereka dipanggil kepala sekolah. Adegan berpindah saat Annelies di perkebunan sedang menjalani rutinitas membantu dalam administrasi pencatatan. Tiba-tiba Annelies terjatuh karena sakit. Annelies pun segera dibawa ke rumah dan diperiksa oleh Dr. Martinet. Di sana Minke sudah datang. Kemudian, dokter tersebut mengajak Minke keluar untuk membicarakan kesehatan Annelies. Dokter berkata bahwa Annelies tidak hanya sakit fisik, tapi psikis. Annelies membutuhkan Minke lebih dari Annelies membutuhkan ibunya. Dokter mengatakan bahwa hubungan Indo-Jawa yang dimiliki Annelies dan Nyai Ontosoro tidak bisa selamanya karena masalah aturan dan strata. Yang bisa menolong adalah Minke bila Annelies menjadi pribumi, yaitu menikah dengan orang pribumi. Pembicaraan itu diakhiri dengan Dr. Martinet yang meminta Minke untuk menikahi Annelies. Saat malam, Minke masuk kamar Annelies dan meminta dia untuk bercerita. Annelies pun terlihat bahagia dengan cerita-cerita Minke. Lebih tepatnya, Annelies bahagia karena ada Minke.
dan mereka larut dalam sebuah kemesraannya yang akhirnya berhubungan badan. Keesokan paginya, saat Dr. Martinet memeriksa, Annelies sudah membaik, dan saat yang bersamaan, Minke berpamitan untuk pergi. Namun mendadak Annelies menjadi sedih. Dr. Martinet lalu dengan segera mengejar Minke. Di depan rumah, Dr. Martinet berkata bahwa Minke adalah orang yang memanfaatkan kemampuan Annelies. Di sana Dr. Martinet mengatakan tentang trauma yang dialami oleh Annelies. Hingga ia bertanya, apakah Minke adalah orang pertama yang melakukannya dengan Annelies? Minke pun dengan berat menjawab pertanyaan dari Dr. Martinet bahwa ia bukan yang pertama. Lalu Dr. Martinet bertanya siapa orang itu dengan paksaan. Dengan berat hati sambil meneteskan air mata, Minke menjawab bahwa orang yang melakukan itu adalah kakak kandungnya sendiri, yaitu Robert Mellema. Segera setelah itu di perjalanan, Minke menangis karena bingung apakah dia harus menerima kenyataan semua ini karena Annelies. Karena cintanya, akhirnya Minke pun memutuskan kembali ke rumah Annelies dan menerima Annelies apa adanya. Di depan rumah Annelies, orang yang kemarin mengikuti Minke ada di sana. Dengan segera, Darson dan Minke pun mengejarnya, diikuti dengan Nyai Ontosoroh dan Annelies di belakang mereka. Ternyata, orang itu memberikan isyarat bahwa untuk diikuti sampai ke rumah bordil Ah Jong. Sampainya di sana, mereka melihat bahwa Herman Mellema telah meninggal. Sontak Annelies berteriak dan menangis. Nyai Ontosoroh berteriak memanggil-manggil Ah Jong untuk meminta pertanggungjawabannya. Karena keributan itu, Robert keluar dari dalam salah satu kamar yang ada di sana, dan itu dilihat oleh ibunya. Nyai pun segera memerintahkan Darsam untuk mengejar Robert. Setelah itu terjadilah perkelahian antara Darsam dan Robert yang mengakibatkan Darsam terluka karena tertembak oleh Robert. Dari kejadian itu, Nyai, Annelies, dan Minke dibawa ke kantor polisi bersama orang-orang yang ada di rumah bordil tersebut untuk dimintai keterangan. Peristiwa ini dengan cepat tersebar ke penjuru Surabaya. Koran-koran mengabarkan kematian Herman yang di rumah bordil itu terdapat Minke yang merupakan anak bupati yang terlibat di dalamnya. Ayah Minke membaca berita tersebut dan segera mengirim surat keputusan kepada Direktur HBS untuk meminta mengeluarkan Minke dari sekolah. Sementara itu, di depan rumah Annelies banyak wartawan yang berkumpul untuk mencari tahu. Singkat cerita, pengadilan pun digelar dengan terdakwa Ah Jong sebagai pemilik usaha rumah bordil, sementara keluarganya diminta tetap untuk menjadi saksi. Di pengadilan ini ditunjukkan bahwa perbedaan kelas sosial begitu nyata. Saat hendak masuk ruang sidang, Nyai harus melepas sandalnya. Sementara Annelies boleh memakai karena Annelies adalah Indo dan sedangkan Nyai adalah pribumi. Di pengadilan, hakim justru mempermasalahkan keberadaan Minke di rumah Nyai. Hakim berkata, bagaimana bisa Nyai membiarkan Minke dan Annelies berhubungan di rumah itu? Karena merasa sudah terbongkar rahasianya, Nyai Ontosoroh pun melakukan protes, dan dengan lantang berkata, kemana pengadilan Eropa saat dia dijadikan budak? Hal itu tidak dipedulikan oleh pengadilan Eropa. Sementara hubungan Minke dan Annelies yang didasari oleh cinta malah justru dipermasalahkan. Pengadilan pun menjadi ricuh. Nyai Ontosoroh merasa dipermalukan di depan umum dan menjadi bahan tertawaan orang-orang. Di sisi lain, Robert Surov yang dendam kepada Minke tidak hanya menyerang Minke, tetapi sudah menggeser isu Eropa yang kontra dengan pribumi. Tapi Minke tidak mau kalah. Ia juga menerbitkan tulisan tentang ketidakadilan peradilan Eropa, sehingga ini menjadi propaganda orang-orang yang mengakibatkan perpecahan antara dua kubu yang mendukung Nyai atau membencinya. Pengadilan terakhir pun digelar. Di sini anak buah Ah Jong memberikan kesaksian bahwa dialah yang meracuni Herman atas suruhan Ah Jong, sehingga Nyai Ontosoroh dan yang lainnya dibebaskan dari semua tuduhan. Tapi ini semua hanyalah permulaan. Nyai Ontosoroh tahu dia akan menghadapi pengadilan yang lebih besar setelah ini. Namun sebelum itu, Minke dan Annelies pun menikah disaksikan oleh teman-teman Minke dan ibu Minke. Sesaat Annelies merasa bahagia menikah dengan Minke. Hingga suatu ketika Nyai Ontosoroh dipanggil ke pengadilan. Minke merasa cemas, sudah 3 jam mereka belum kembali. Kemudian Darsam datang meminta Minke untuk ikut ke pengadilan.
Mereka sekarang menghadapi tuntutan bahwa Maurits, anak dari Herman, meminta semua atas kekayaan ayahnya. Tanpa datang ke Indonesia, Maurits bisa melakukan tuntutan itu dan pengadilan yang memprosesnya. Dan bahkan pernikahan Minke dan Annelies dianggap tidak sah, karena Annelies masih di bawah umur. Karena hal ini, Annelies mendadak pingsan dan dibawa pulang ke rumah. Saat di rumah, utusan pengadilan dari Amsterdam datang dengan membawa surat yang menyatakan bahwa pernikahan Herman dan Nyai tidak tertaut di sana, sehingga Robert dan Annelies secara hukum tidak dapat diakui sebagai anak. Minke pun segera melakukan perlawanan dengan menerbitkan tulisannya di koran. Di tulisannya itu, Minke mengadu hukum Eropa dengan hukum Islam, karena pernikahan secara Islam yang dilakukan Minke tidak sah di mata hukum Eropa. Banyak pro dan kontra di masyarakat. Bagi yang pro terhadap tulisan Minke, mereka mencari dukungan dengan melakukan orasi atas ketidakadilan bangsa Eropa di kalangan santri. Mereka menganggap bahwa hukum Islam sudah diinjak-injak, sehingga banyak aksi protes dan perlawanan dari para santri terhadap pemerintah Belanda. Adegan berganti saat makan malam Minke dengan Nyai Ontosoro. Nyai Ontosoro mengatakan bahwa mereka akan jadi orang pertama yang akan menghadapi pengadilan kulit putih tanpa pengacara. Pengadilan pun digelar. Di luar gedung, masyarakat pribumi yang terdiri dari para santri dan masyarakat biasa berdemo memprotes ketidakadilan. Di dalam ruang sidang, hakim kembali membacakan pernyataannya tentang tidak sahnya pernikahan Sanikem alias Nyai Ontosoro dengan Herman Melema, sehingga Nyai Ontosoro tidak berhak untuk mengasuh Annelies dan Robert. Pernyataan ini dibacakan dalam bahasa Belanda. Dan saat Nyai melakukan pembelaan dengan menggunakan bahasa Belanda, hakim menyela Nyai untuk menggunakan bahasamu. Di sini seorang pribumi tidak diperbolehkan menggunakan bahasa Belanda. Walaupun sebenarnya Nyai itu fasih dengan bahasa Belanda, sehingga Nyai pun melakukan pembelaan dengan bahasa Indonesia. Nyai mengatakan bahwa dia yang melahirkan Annelies, jadi dialah yang berhak atas Annelies. Namun keputusan pengadilan tetap tidak bisa diganggu-gugat, sehingga Annelies besok akan tetap dibawa ke Belanda, diberikan kepada walinya di Amsterdam. Di saat itu, Minke menyela hakim dan menunjukkan surat nikah mereka. Dengan itu diharapkan Annelies tetap bisa tinggal dan tidak dibawa ke Belanda. Namun hakim tidak mengakui keabsahan dari surat itu, dan keputusan pengadilan tidak bisa diganggu-gugat. Pengadilan selesai meski banyak protes dari masyarakat. Di luar rumahnya, Nyai Ontosoro dan Darsa mengumpulkan orang-orang untuk melakukan perlawanan terhadap keputusan pengadilan untuk membawa Annelies besok. Namun karena senjata yang dimiliki seadanya, sehingga perlawanan itu dapat dikalahkan oleh polisi Belanda dengan mudah. Setelah polisi Belanda masuk, Nyai dan Minke pun akhirnya menyerah. Di hari terakhirnya, Annelies mendadak sembuh dari sakitnya. Annelies bangun dan menyiapkan sarapan untuk suaminya. Disuapinya Minke, serta ia meminta diceritakan dongeng tentang negeri Belanda oleh Minke. Lalu Minke pun bercerita tentang indahnya negeri Belanda kepada Annelies sambil menangis. Kepada ibunya, Annelies meminta permintaan sebelum pergi, dan Annelies meminta koper pertama yang dibawa Nyai Ontosoro dulu saat dijual ayahnya untuk dibawa ke Belanda. Annelies ingin membawa kenangan itu. Annelies juga meminta Nyai Ontosoro untuk menikah lagi, agar bisa memberikan adik yang manis, bukan anak Indo seperti dirinya yang menyusahkan. Di akhir film, meski diiringi tangis oleh semua orang, Annelies dengan ketegaran hatinya berangkat ke Belanda. Demikian review dari film Bumi Manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.